yang ingin apa yang ingin kita pelajari pada mata kuliah pada pokok bahasan ini ya, pada pokok bahasan ini. Jadi learning outcome, jadi nanti kita akan mempelajari tentang ini pengantar politik kesehatan, kemudian artifikasi politik kesehatan, kemudian politik anggaran kesehatan, politik perencanaan, kemudian bagaimana keterwakilan masyarakat terhadap politik kesehatan. Kemudian nanti sebetulnya mata kuliah ini tandem dengan atau beriringan dengan analisis kebijakan kesehatan. Jadi nanti setelah politik kesehatan nanti kita akan lebih mendalam pada analisis kebijakan kesehatan. Nah, jadi apa yang akan kita capai dalam pembelajaran pokok bahasan ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian politik dan politik kesehatan. Kemudian yang berikutnya mahasiswa mengetahui dan memahami kesenjangan yang terjadi dalam bidang kesehatan. Jadi kita dalam bidang kesehatan masyarakat itu selalu ada kesenjangan. Selalu ada kesenjangan yang terjadi dalam bidang kesehatan. Kemudian mahasiswa mengetahui 4 kesenjangan yang terjadi dalam kesehatan ya. Nah, jadi ada 4 kesenjangan yang utama dalam kesehatan. Nah, sehingga oleh karena itu mengapa politik kesehatan itu diperlukan. Nah, ini mungkin sebagai pengantar bahwa pengertian politik itu banyak, ya, pengertian politik itu banyak. Kemudian politik itu sering sekali kita dengar, apalagi menjelang pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota atau bupati. Itu sering sekali kita dengar mengenai kata politik. Nah, ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah alat mencapai tujuan, ya. Nah, tapi saya mengambil definisi klasik ya dari 119 karena kalau kita berbicara politik itu sama dengan berbicara tentang hukum. Hukum itu selalu mengambil referensi-referensi referensi-referensi yang konvensional. Nah, seperti misalnya KUHP itu kemudian kitab hukum acara pidana, kitab hukum acara perdata itu kan semua diambil dari Belanda yang itu dan itu sudah dibuat pada ya beberapa ratus tahun yang lalu dan itu masih menjadi pedoman. Nah, jadi saya mengambil silahkan Anda mencari apa-apa saja pengertian politik, tetapi yang di sini yang saya cantumkan adalah politik adalah tentang organisasi masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif tentang sumber daya atau seperti yang dikatakan Laswell, siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Nah, jadi kita sering melihat ini adalah implementasi dari politik ini itu sudah kita lihat saat ini. Jadi ada organisasi masyarakat. Nah, tentu kalau kita melihat implementasinya saat ini itu ada partai politik. Ya, ada partai politik yang dulunya 3 pada zaman Orde Baru, sekarang sudah banyak partai politik yang berdiri atau terbentuk ya. Jadi politik itu ada organisasi masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan politik itu ada pengambilan keputusan yang kolektif. Jadi itu semua keputusan-keputusan itu berdasarkan musyawarah dan mufakat atau kolektif. Jadi bukan keputusan perseorangan. Meskipun dalam politik itu berlaku, meskipun politik itu bisa menjadi kendaraan
bagi individu untuk memperoleh tujuannya. Nah, kemudian pengambilan keputusan kolektif tentang sumber daya, ya, jadi sumber daya. Jadi ini terkait dengan sumber daya, apakah itu sumber daya manusia, apakah itu sumber daya alam. Nah, apakah itu menyangkut sumber daya yang lain, ya, misalnya keuangan. Nanti kita akan membahas bagaimana politik anggaran kesehatan atau seperti yang dikatakan Laswell itu siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Jadi di sini kalau kita melihat di sini siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana, maka itu adalah jelas dikatakan bahwa politik itu sebagai suatu kendaraan, ya, suatu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Nah, ini semua keputusan-keputusan yang ambil secara kolektif, ya, secara kolektif. Nah, politik di sini juga di pengertiannya di samping politik sebagai organisasi, jadi politik itu juga sebagai pemerintah. Nah, jadi politik terutama terkait dengan seni pemerintahan dan kegiatan negara. Ya, jadi sebuah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintahan itu termasuk dalam politik. Artinya intinya bahwa dalam setiap kegiatan itu, setiap kegiatan yang ada tujuannya, maka itu dianggap suatu politik, ya. Nah, jadi politik itu adalah kegiatan negara. Jadi seni pemerintahan. Kemudian politik kehidupan publik. Nah, jadi yang berkaitan dengan perilaku dan manajemen urusan masyarakat, ya. Jadi contohnya misalnya bagaimana masyarakat mengemukakan pendapatnya secara berkelompok. Ingat bahwa politik itu pengambilan keputusannya selalu berkelompok. Ya. Nah, jadi politik sebagai kehidupan publik yang berkaitan dengan perilaku dan manajemen urusan masyarakat. Ya, jadi ini yang terkait dengan pelaksanaan keseharian masyarakat, ya, perilaku dan manajemen masyarakat. Jadi itu ada 3. Jadi politik sebagai organisasi, kemudian politik sebagai pemerintah atau seni pemerintahan, dan politik juga sebagai kehidupan publik. Nah, kemudian ya itu tadi yang ketiga, kemudian yang keempat adalah politik sebagai resolusi konflik, ya. Jadi resolusi konflik, jadi politik juga itu di dalamnya ada kompromi, ada konsiliasi, ada negosiasi dan ada strategi. Jadi melalui politik juga sebagai resolusi konflik. Tapi tidak jarang juga politik itu menjadi sumber konflik. Tapi dalam pengertiannya, ya, dalam pengertian dan tujuannya, sebetulnya politik itu adalah resolusi konflik. Bagaimana mengurai konflik yang ada di masyarakat. Nah, jadi di situ yang di dalamnya resolusi konflik itu ada kompromi, konsiliasi, ya, negosiasi, dan strategi-strategi lainnya. Kemudian politik itu juga sebagai kekuatan, ya. Jadi kekuatan di mana produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya yang langka ditentukan di semua bidang kehidupan sosial. Ya. Jadi politik sebagai kekuatan kalau kita melihat di parlemen itu, nah, jadi partai-partai politik itu adalah kekuatan, bagaimana menyusun kekuatan di pemerintahan. Jadi Anda biasa mendengar ada partai oposisi, nah, kemudian ada partai yang berpihak pada pemerintah. Ada partai pendukung, ada partai oposisi. Nah, itu. Nah, jadi jadi politik itu juga sebagai kekuatan, ya. Jadi
Contohnya misalnya partai politik yang pendukung pemerintah itu mereka berusaha bagaimana pemerintah bisa berjalan dengan baik dengan dukungan-dukungan partai pendukung. Nah, kemudian ada partai oposisi. Jadi partai oposisi ini yang memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Jadi mereka menyampaikan kritik secara kolektif kepada partai pendukung pemerintah untuk mengoreksi apa-apa yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Ya, jadi politik itu juga merupakan suatu kekuatan. Nah, kemudian itu tadi tentang politik, ya. Nah, kemudian kita masuk pada politik kesehatan. Ya. Mengapa politik kesehatan, ya? Jadi sebetulnya politik itu belum bisa dikatakan sebagai entitas politik dalam perdebatan akademis atau lebih penting masyarakat yang lebih atau yang asal yang jadi sebetulnya ini kesehatan artinya masuk ke dalam bentuk keilmuan, maka sebetulnya itu belum dianggap atau belum masuk pada entitas dalam perdebatan akademis. Nah, tetapi bahwa politik itu kesehatan itu selalu dijadikan kendaraan politik. Hanya dijadikan kendaraan politik, tapi belum masuk menjadi bahasan utama. Ya. Kemudian politik kesehatan tidak memiliki solusi sederhana seperti perawatan kesehatan. Nah, jadi oleh karena itu mengapa kajiannya masih belum terlalu mendalam karena ya kesehatan itu belum dianggap menjadi menjadi tema dalam perdebatan akademis, ya, seperti itu. Jadi dan tidak memiliki solusi sederhana seperti perawatan kesehatan. Jadi kalau perawatan kesehatan itu kan setelah orang mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian kemudian misalnya mendapatkan pelayanan, apakah itu pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan kedokteran, kemudian selesai. Jadi outcome kemudian sembuh, kemudian misalnya cacat atau meninggal. Nah, tidak seperti itu, tidak sesederhana itu solusinya, ya. Kalau berbicara tentang politik kesehatan. Nah, jadi ini kita kembali pada pengertian politik, ya. Jadi tadi politik para kita, jadi menggambarkan power struktur relationship. Jadi harusnya tadi ini dia sebelum politik kesehatan, ya. Nah, jadi politik digunakan untuk menggambarkan power struktur relationship atau bagaimana hubungan terstruktur dari kekuatan pada satu grup dan kontrol pada grup lain. Ini yang saya sampaikan tadi, yang kalau di DPR itu ada partai oposisi dan ada partai pendukung. Jadi partai oposisi itu merupakan kontrol, ya, merupakan kontrol pada grup lain. Nah, jadi grup yang dimaksudkan grup lain itu adalah grup yang menjadi pendukung pemerintah. Nah, jadi kemudian Bambra dan Smith, jadi Bambra, Smith dan Kennedy ini adalah pakar politik kesehatan. Nah, jadi politik itu juga dalam bentuk organisasi masyarakat, ya. Tadi itu sudah kita sampaikan menurut Laswell. Nah, kemudian mengapa kesehatan itu harus
mengapa kesehatan itu harus masuk dalam pembahasan politik. Jadi yang pertama adalah ada unequal distribution. Jadi distribusi yang tidak merata terhadap semua aspek-aspek kesehatan, baik itu terutama mengenai pelayanan kesehatan, kemudian distribusi mengenai sumber daya kesehatan, kemudian terutama distribusi anggaran kesehatan, ya. Distribusi anggaran kesehatan itu tidak merata, jadi makanya perlu kesehatan itu perlu masuk dalam bahasan politik, ya sebetulnya. Jadi unequal distribution itu jadi distribusi anggaran, kemudian distribusi SDM, kemudian distribusi pemerataan pelayanan kesehatan. Kemudian distribusi mengenai logistik kesehatan. Nah itu. Nah, jadi itu adalah unequal distribution. Kemudian kenapa kesehatan itu determinan sosial itu tergantung pada politik. Nah ini nanti yang akan menjadi tugas Anda untuk pokok bahasan ini. Silahkan mencari yang mana saja yang termasuk determinan kesehatan, kemudian yang mana yang termasuk determinan sosial, dan kemudian determinan sosial ini nanti akan kita bahas mengapa sih itu sangat tergantung pada politik. Kemudian kesehatan itu kegiatannya melalui upaya terorganisir. Nah, saya yakin Anda sudah paham dan menghafal mengenai definisi kesehatan masyarakat. Jadi di definisi kesehatan masyarakat itu menurut Winslow ada ilmu dan seni untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui upaya terorganisir. Nah, jadi karena kesehatan ini adalah upaya terorganisir dan kita ketahui tadi bahwa politik itu jadi kesehatan itu masuk pada sistem politik di mana menjadi sistem pelayanan publik. Nah, di mana tadi sudah disampaikan bahwa politik itu adalah upaya terkait dengan urusan-urusan masyarakat dan publik. Nah, itulah dikatakan mengapa kegiatannya itu melalui upaya harus terorganisir. Nah, kemudian pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan itu dilakukan secara bersama. Tadi sudah disampaikan di salah satu pengertian politik bahwa politik kesehatan itu terkait dengan pengambilan keputusan secara kolektif. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kesehatan perlu politik? Karena hak mendapatkan kesehatan yang layak menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Nah, jadi itu adalah hak mendapatkan kesehatan yang layak dan menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Nah, jadi karena kesehatan itu adalah hak, maka sehingga tidak boleh terjadi unequal distribution. Jadi karena kesehatan menjadi hak setiap warga negara dan menyangkut hak asasi manusia, maka distribusinya itu harus merata. Nah, pada kenyataannya bahwa pemerataan pelayanan kesehatan itu tidak merata, ya, tidak merata. Nah, mungkin misalnya kita lihat di Provinsi Sulawesi Selatan saja ini itu ya masih banyak pelayanan kesehatan yang tidak terdistribusi secara merata, terutama mengenai misalnya porsi anggaran untuk rumah sakit dan anggaran untuk upaya kesehatan masyarakat. Nah, itu lebih banyak rumah sakit itu biasanya lebih banyak anggarannya, atau aspek kuratif itu lebih banyak anggarannya daripada anggaran kesehatan masyarakat. Nah,
itu kalau di misalnya kota-kota seperti ibu kota provinsi. Tetapi kalau misalnya persoalan kalau lain halnya kalau kita melihat secara secara umum di Indonesia, nah distribusinya tidak merata itu kita lihat misalnya di daerah Papua, nah, di sana kan termasuk kemudian di daerah terpencil. Nah itu biasanya tenaga kesehatan tidak mau ke daerah-daerah tersebut ya, sehingga mengapa sehingga itu bisa terjadi lagi ketidakseimbangan distribusi terhadap aspek-aspek kesehatan termasuk pelayanan kesehatan. Kemudian mengapa kesehatan? Karena kesehatan itu adalah isu global, ya, isu global. Jadi Anda mungkin ya pernah mendengar ya bahwa COVID-19 ini adalah isu politik. Ya, jadi termasuk misalnya bagaimana pengadaan vaksinnya yang didatangkan dari luar negeri, kemudian mengapa misalnya Indonesia lebih memilih vaksin lain, itu kan ya semua ada aspek politiknya. Bahwa kesehatan itu merupakan kesehatan secara global mendunia seperti itu, internasional ya. Nah, jadi ada 5 alasan mengapa kesehatan itu masuk dalam harus masuk dalam ranah politik. Jadi distribusi yang tidak merata, kemudian ada determinan sosial kesehatan yang tergantung pada politik, kemudian kegiatan upaya kesehatan itu adalah upaya terorganisir, baik itu upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Kemudian hak mendapatkan kesehatan karena kesehatan itu adalah hak bagi setiap warga negara. Kemudian karena kesehatan itu merupakan isu global, jadi ada 5 aspek. Nah, kalau kita melihat ini adalah hubungan politik dan outcome kesehatan. Ya. Nah, jadi outcome kesehatan itu kan ada banyak ya. Jadi berdasarkan SDGs, berdasarkan undang-undang kesehatan. Tetapi yang secara global itu yang selalu dibahas itu adalah outcome kesehatan itu adalah bagaimana menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan usia harapan hidup. Nah ini, jadi ini ada ini dari politik dan dukungan elektoral. Jadi politik itu and government berdasarkan perbedaan dan tradisi politik. Jadi pemerintahan itu sebetulnya berdasar pada perbedaan tradisi politik ya, masing-masing contoh politik itu mempunyai tadi. Jadi ada politik ya. Kemudian ada dukungan elektoral. Jadi di sini politik ini sini adalah dari masyarakat. Jadi ada pilih, jadi partisipasi pemilih itu melalui umum, misalnya mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden sampai ke bupati. Lihat paradigma politik itu sudah sampai pada elektoral itu sudah sampai pada tingkat RT dan RW. Jadi orang kalau mau memilih ketua RT, ketua RW ada juga pemilihannya. Nah, kemudian dukungan elektoral itu setelah partisipasi, nah itu ada keberlanjutan kita sudah
secara langsung pada misalnya pada pemilu, ya, pemilu dari anggota sampai juga ke tingkat tingkat RT dan RW. Ya, jadi ada dukungan elektoral. Dalam dukungan elektoral itu ada keberpihakan pemilih karena ada lebih dari satu kontestan, kecuali misalnya kalau kemarin seperti pada pemilihan Bupati Goa, kemudian pemilihan Bupati Sopeng itu langsung voting masyarakat saja, langsung mereka memilih kembali Bupati periode pertama. Jadi tidak diadakan pemilihan, jadi langsung tidak ada kontestan, ya. Tidak ada keberpihakan pemilih, tetapi ada partisipasi pemilih, memilih kembali pemerintah yang sudah ada. Kemudian politik ini berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja dan kesejahteraan negara. Nah, jadi ini berpengaruh pada pasar tenaga kerja, jadi populasi aktif, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan angka pengangguran laki-laki dan perempuan. Ini yang terkait dengan kesehatan, ya. Jadi ada populasi aktif, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kemudian angka pengangguran laki-laki dan perempuan. Ya, artinya bagaimana menekan anggaran pengangguran laki-laki dan perempuan. Kemudian partisipasi pemilih ini dan politik ini itu juga berpengaruh terhadap kesejahteraan negara. Ya. Nah, jadi apa yang pilihan kita terhadap wakil rakyat dan pemerintah, nah, itu mempengaruhi kesejahteraan negara. Jadi bagaimana merumuskan pengeluaran kesehatan masyarakat dan cakupan pelayanan masyarakat. Nah, ini juga tergantung dari politik. Jadi makanya masyarakat itu harus diajarkan, dididik bagaimana pendidikan politik. Supaya itu memang dia memilih orang-orang yang memang mau totalitas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari pasar tenaga kerja dan kesejahteraan negara ini itu biasanya timbul disparitas sosial. Nah, yang banyak itu adalah disparitas pendapatan, ya. Nah, jadi ada disparitas pendapatan atau kesenjangan pendapatan antara warga negara, ya, di samping pendapatan. Kemudian disparitas pendapatan ini itu berpengaruh terhadap angka kematian bayi dan usia harapan hidup seseorang. Nah, jadi kesenjangan pendapatan itu berpengaruh pada angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Dan tentu saja antara disparitas ini dan outcome ini ada banyak variabel yang mempengaruhi. Nah, misalnya disparitas pendapatan. Jadi pendapatan rendah itu berarti otomatis kemampuannya untuk kemampuan atau daya belinya terhadap pangan itu kan rendah. Pangan yang bergizi rendah sehingga bisa menimbulkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta usia harapan hidup yang rendah. Nanti ini akan dibahas, ya. Nah, jadi itu adalah hubungan politik dan outcome kesehatan. Jadi semuanya sebetulnya kalau kita melihat tabel ini, nah, maka sebetulnya outcome kesehatan itu juga sangat tergantung dari politik, ya. Berpengaruh tidak langsung. Jadi politik itu berpengaruh tidak langsung terhadap outcome kesehatan. Nah, jadi realitasnya, ya, jadi ini adalah hal yang seharusnya terjadi. Ya, jadi politik itu menjadi alat untuk bagaimana sebetulnya mencapai outcome kesehatan. Artinya outcome yang dicapai itu adalah tidak ada disparitas sosial dan outcome kesehatan itu bisa tercapai. Tapi pada kenyataannya, realitasnya politik kesehatan menjadi bagian
perdebatan dan kendaraan politik dari suksesi pemerintahan. Ya, seperti itu contohnya. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa masyarakat kita itu sebetulnya masih belum paham mengenai pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Apa contohnya? Jadi misalnya kalau ada suksesi bupati atau wali kota, dia selalu mengatakan begini, itu kesehatan gratis, ya, kesehatan gratis. Nah, memang kan pelayanan enam jenis pelayanan di puskesmas itu sebelum ada BPJS, ya, sebelum ada BPJS itu memang seluruhnya ditanggung oleh negara. Ya, jadi yang dimaksud dengan kesehatan gratis itu adalah ya 6 program dasar kesehatan yang ada di 6 program pelayanan kesehatan dasar yang ada di puskesmas itu. Jadi sehingga saya kata, oh ya kesehatan gratis ya. Nanti sampai di rumah sakit, sudah misalnya penyakitnya harus dirujuk ke rumah sakit, kemudian diharuskan membayar, baru mereka mengatakan, loh ini kan katanya kesehatan gratis. Nah, mereka baru tahu bahwa memang pelayanan di puskesmas itu jauh sebelum adanya BPJS Kesehatan menjadi kewajiban, maka memang 6 pelayanan kesehatan dasar itu ditanggung oleh pemerintah di puskesmas. Jadi memang kita tidak pernah membayar, ya. Apalagi sekarang di era BPJS ini. Nah, jadi kita masyarakat itu harus melek bahwa sebenarnya kalau mau dikatakan tidak ada program kesehatan yang gratis, karena saat ini masyarakat sudah wajib terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Nah, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maka mereka perlu membayar iuran setiap bulannya. Kalau terlambat didenda misalnya. Jadi itu adalah jadi nanti kita akan lebih banyak ya membahas, kemudian Anda membuat ulasan-ulasan mengenai politik kesehatan, kemudian dikaitkan dengan ya semua pelayanan dan distribusi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian definisi sehat, ya. Jadi sehat itu banyak definisinya, ya. Jadi silakan Anda membaca dan mungkin Anda sudah familiar, ya, karena ini sudah semester 5, ya, sudah semester 5. Berarti Anda sudah familiar dengan beberapa definisi sehat, mulai dari WHO, kemudian undang-undang kesehatan. Jadi nanti kita akan membahas yang mana sih sebetulnya aspek politik dari definisi sehat ini menurut WHO dan undang-undang kesehatan, ya. Kita lihat. Jadi Undang-Undang Kesehatan nomor 29 tahun 2003, berapa ya? Tahun 2009 itu. Nah, itu ada itu yang terakhir. Nah, di situ kita melihat definisi sehat. Kemudian dan di situ juga sudah tercantum aspek politik kesehatan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ini. Kemudian definisi sehat sebagai suatu komoditas. Ya, jadi sehat itu adalah salah satu komoditas. Sehat itu adalah suatu modal. Nah, jadi kedua definisi ya antara definisi kesehatan dan definisi sehat sebagai WHO ini dan Undang-Undang Kesehatan menganut aspek dan produk individu belum masuk pada komunitas masyarakat. Ya. Nah, jadi di sini kan kalau kita melihat definisi sehat itu WHO itu masih berbicara tentang aspek kesehatan individu. Nah, nanti pada pengertian kesehatan masyarakat itu sudah berbicara tentang ilmu dan seni bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, coba kalau Anda menelaah pengertian sehat menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan, maka ini di situ
aspek di situ masih terkait dengan individu. Jadi keadaan sehat fisik, jiwa dan raga terlepas dari kecacatan itu adalah berbicara tentang aspek individu dan belum masuk pada komunitas masyarakat. Nah, tetapi kita kan mengetahui bahwa setiap individu itu tidak mungkin memperjuangkan kesehatannya masing-masing. Sehingga kenapa harus ada harus ada keputusan secara kolektif. Mengapa harus ada keputusan secara kolektif, terutama mengenai aspek-aspek kesehatan masyarakat. Karena tidak mungkin, misalnya saya memperjuangkan kesehatan diri saya sendiri kepada pemerintah itu pasti tidak kelihatan karena hanya satu orang. Tapi kalau kita membentuk suatu kelompok atau mewakilkan aspirasi kita kepada wakil rakyat, maka itu sudah terwakili antara mewakili kelompok warga negara, ya, sudah mewakili kelompok warga negara. Sehingga oleh karena itu saya dikatakan mengapa kesehatan itu perlu diperjuangkan dalam satu kegiatan politik. Nah, kita berbicara tentang kesenjangan kesehatan, ya. Jadi kesenjangan dalam kesehatan itu ada beberapa penyebabnya. Jadi kesenjangan dalam distribusi kesehatan karenanya adalah hasil dari kegagalan individu, ya. Misalnya melalui pilihan-pilihan gaya hidup, ya. Jadi pilihan gaya hidup itu tentu berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Ya, misalnya lifestyle yang tidak sehat, tentu akibatnya adalah individu akan sakit. Lifestyle yang sehat, ya tentu implikasinya adalah individu itu atau masyarakat itu akan sehat, ya. Sehingga antara sehat dan sakit itu adalah satu kesenjangan. Nah, kesenjangannya di mana? Kesenjangannya dari itu tadi, dari disparitas pendapatan. Karena pendapatan itu merupakan salah satu variabel atau determinan sosial yang terkait dengan kesehatan. Ya. Jadi tidak juga misalnya dikatakan bahwa disparitas antara pendapatan yang tinggi itu otomatis bahwa mereka mempunyai perilaku hidup sehat. Tidak. Nah, kemudian disparitas itu bisa timbul dari jalan masuk produk kesehatan mana yang diproduksi. Nah, ini ada disparitas. Tadi saya sudah contohkan misalnya produk-produk untuk kesehatan untuk kuratif itu lebih banyak karena pemerintah itu selalu membangun rumah sakit. Kemudian bagaimana distribusinya dan bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Tadi saya sudah uraikan contoh baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah tertinggal atau daerah terpencil. Ya, kita bisa melihat ya di Papua, kemudian di Nusa Tenggara, kemudian di daerah Banten pun itu masih ada sebetulnya kesenjangan. Jadi suku-suku yang tertinggal itu pedalaman, nah itu di situ masih banyak kesenjangan. Kemudian kesehatan ya, kesehatan itu hampir semua sama dengan aspek kehidupan manusia lainnya itu bersifat politis. Ya. Nah, jadi distribusi ya itu tadi penyebabnya distribusi yang tidak merata, faktor penentu kesehatan yang bervariasi, organisasi ya organisasi
Ya, organisasi, profesi, dan organisasi-organisasi yang misalnya rumah sakit, nah itu bisa menyebabkan ketidakmerataan distribusi dan juga kewarganegaraan. Ya. Nah, kadang-kadang ada ketimpangan juga antara misalnya penduduk laki-laki dengan perempuan, ya seperti itu. Jadi itu sering ada kesenjangan di situ. Kemudian kesehatan bersifat politis karena kekuasaan dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan di bawah kendali hubungan politik yang luas. Nah, kita contoh sekarang ini ya, jadi kenapa kesehatan bersifat politis? Karena walaupun kekuasaan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi itu di bawah kendali hubungan politik yang lebih luas. Artinya tetap di bawah kendali partai politik. Atau tetap di bawah kendali partai-partai pengusung dari pemerintah tersebut. Nah, seperti kita ini di Indonesia, presiden itu kan didukung oleh beberapa partai pengusung, misalnya PDIP, kemudian ya PSI dan partai politik lainnya. Nah, itu mereka itu bekerja di bawah kendali politik ini. Sehingga mengapa dikatakan itu, oleh karena itu berimplikasi kepada kesehatan. Ya. Nah, ini contohnya kemarin pada masa pandemi COVID-19 itu terutama mengenai misalnya uji coba vaksin, kemudian bagaimana pengembangan vaksin Nusantara dengan dan impor vaksin Sinovac dari luar dan beberapa vaksin lainnya. Ya, jadi ini yang pertama adalah distribusi yang tidak merata, ya. Ya. Blend itu mengatakan bahwa faktor penentu kesehatan yang paling kuat dalam populasi modern akan menjadi ditemukan dalam keadaan sosial, ekonomi, ya, gender, dan budaya. Malah kenapa ini gender masuk? Karena ini kalau di luar negeri itu sudah dibedakan antara laki-laki, perempuan, transgender, gay. Jadi itu sudah membahas secara spesifik bagaimana ketegangan atau tidak merata terhadap gender dan juga budaya. Kalau kita di Indonesia ini itu dilihat misalnya dari aspek gender ya hanya aspek laki-laki dan perempuan. Ya, kalau misalnya ada transgender, jadi orang melihat berdasarkan identitas penduduknya. Nah, kemudian wilayah kesetaraan ini dianggap alamiah. Masuk kita di Indonesia. Ya. Kita di Indonesia ketidaksetaraan dianggap ya biasa. Misalnya kalau misalnya ada pelayanan kesehatan di Papua itu biasa lah itu ya wajar lah karena di sana misalnya tidak bisa dijangkau oleh jalur darat. Padahal itu tidak bisa. Tidak harus seperti itu. Jadi walaupun misalnya demikian pemerintah harus mengusahakan bagaimana pelayanan itu tetap terdistribusi merata. Ya. Nah, coba kita melihat ini aspek-aspek yang mempengaruhi derajat kesehatan. Ya, coba kita lihat. Jadi ini yang penentu ini ya kita lihat kesehatan dari umum dan jadi ya individu. Faktor jenis kelamin ya faktor konsen. Sini ada indikator ya
Hingga sosial dan community network itu sangat berpengaruh atau status kesehatan in life community network ya, semua masing-masing grup-grup ya, misalnya lansia, kemudian ada yang misalnya grup-grup dari ya misalnya dari remaja, itu punya mereka ada grup sebaya. Nah, di sini ada social community network. Kemudian ini juga berpengaruh terhadap jadi living kondisi. Nah, jadi termasuk lingkungan, pendidikan, pertanian dan produksi dan distribusi makanan ya, produksi makanan. Kemudian unemployment ya, pengangguran, kemudian air dan sanitasi, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian perumahan. Ini semua yang berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian secara global atau secara umum kesehatan itu dipengaruhi oleh general sosial ekonomi secara umum, budaya, kemudian kondisi lingkungan. Nah, jadi ini. Kalau kita membandingkan dengan 4 status kesehatan empat aspek yang berpengaruh terhadap kesehatan menurut Bloom, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Nah, itulah yang dikembangkan yang keempat itu. Nah, ini age, sex, dan konstitusional faktor itu adalah genetik, ya, genetik, dan individual lifestyle faktor. Nah, di sini. Kemudian masuk ke sini social and community network. Jadi lingkungan itu jangan hanya Anda mengatakan bahwa lingkungan itu hanya adalah lingkungan alamnya, tetapi juga termasuk lingkungan sosial dan komunitas. Nah, ini. Jadi individual lifestyle factor itu bisa dipengaruhi oleh social community network. Ya. Bisa jadi ini social and community network itu bisa berpengaruh terhadap individual lifestyle factor. Contohnya misalnya kalau komunitasnya itu misalnya sering berolahraga, komunitas berolahraga misalnya, nah itu tentu akan berpengaruh terhadap anggota individu seperti itu. Ini perilaku ya, ini perilaku. Jadi ini aspek perilaku, kemudian ini adalah aspek lingkungan. Nah, kemudian ini juga termasuk pengembangan dari Health Bloom, yaitu di sini kan sudah masuk pelayanan kesehatan, kemudian perumahan, di sini kemudian di sini unemployment, pengangguran, nah education, agriculture. Nah, ini semua masuk pada aspek lingkungan. Nah, jangan lupa bahwa aspek sosial ekonomi itu juga merupakan lingkungan. Jadi lingkungan sosial ekonomi, kemudian budaya, environmental condition. Nah, ini ada penjabarannya bahwa memang di sini general sosial economic, culture, budaya, dan kondisi lingkungan itu adalah inilah yang sangat paling berpengaruh pada aspek kesehatan. Nah, jadi ini pengembangan Bloom. Jadi kalau kita memperhatikan, jadi Anda itu kalau Anda ini mahasiswa kesehatan masyarakat itu kalau Anda menyebutkan 4 hal yang berpengaruh terhadap kesehatan itu 4 itu jangan sampai urutannya keliru. Jadi yang pertama itu yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan, yang kedua adalah perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang pengaruhnya paling kecil itu adalah genetik.
Sama dengan ini. Nah, ini dia harus berurutan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa membuktikan bahwa memang lingkungan itu paling besar pengaruhnya terhadap status kesehatan seseorang, ya, atau kelompok. Nah, sehingga kalau coba kita lihat di sini, agriculture dan food production, education, work environment, pengangguran, water and sanitation, healthcare service, dan housing. Ini coba kita lihat ini adalah bukan lagi aspek individu di sini, tetapi aspek kesehatan masyarakat secara umum. Itu di sini kita sudah berbicara tentang masyarakat. Kalau di sini kita masih berbicara tentang ini. Ya. Oleh karena itu, kenapa misalnya politik kesehatan itu perlu? Karena semua yang di hijau-hijau ini, itu adalah determinan-determinan yang memerlukan diskusi, memerlukan politik dalam rangka pencapaiannya, ya, atau bagaimana pendistribusiannya, atau bagaimana misalnya pengadaannya, termasuk misalnya perumahan, ya, seperti itu, healthcare service, ini juga sanitasi, bagaimana mengatasi pengangguran, bagaimana mengatasi lingkungan kerja, pendidikan, ini, semua memerlukan ini yang pada di living and working condition. Ya. Nah, determinan kesehatan. Jadi lingkungan termasuk perumahan, penghasilan, pekerjaan. Memang banyak dari masalah itu mendominasi kehidupan politik yang banyak berasal dari faktor non-kesehatan. Jadi determinan kesehatan yang di luar aspek kesehatan itulah yang menjadi bahasan pada politik kesehatan. Jadi misalnya tadi kita sudah melihat pada gambar ini, coba yang warna hijau ini, ya. Nah, jadi ini semuanya ini memerlukan aspek politik dalam rangka pendistribusiannya secara. Nah, jadi perumahan, penghasilan, pekerjaan, nah di sini yang banyak menyebabkan disparitas, ya. Jadi dan mendominasi kehidupan politik, ya. Misalnya bagaimana perumahan itu mau dibangun, bagaimana jalan raya, itu kan semua bahasannya itu di tingkat legislatif, ya. Penghasilan, bagaimana mengatasi pengangguran. Nah, kemudian determinan berikutnya karena kesehatan itu adalah organisasi, ya. Nah, kenapa kesehatan bersifat politis? Karena setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan kesehatan yang terorganisir upaya masyarakat atau harus melibatkan mesin sosial, ya. Jadi meningkatkan kebutuhan masyarakat yang terorganisir merupakan upaya masyarakat. Dan keterlibatan mesin sosial. Jadi mesin sosial ini yang dimasukkan dengan mesin sosial adalah pemerintah. Jadi keduanya membutuhkan keterlibatan politik dan politik tindakan. Jadi kebutuhan kesehatan itu dan keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemerintah itu, nah itu harus membutuhkan politik dan tindakan. Jadi karena kita ini dalam kehidupan bernegara itu kita selalu di dalam wadah organisasi. Contohnya Kementerian Kesehatan itu kan adalah wadah untuk sistem salah satu dari unsur pemerintahan yang mengurus tentang kesehatan. Nah, oleh karena itu semua penganggarannya, semua penetapannya itu dilakukan melalui DPR pusat. Begitu juga Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten kota, rumah sakit, puskesmas, semua
penetapan SDM, anggaran, perencanaannya itu kan berdasarkan pada didasarkan dari legislatif ya, DPR, DPRD, kabupaten kota dan provinsi. Selain itu, bukan hanya siapa atau apa yang memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat, tetapi juga bagaimana kekuatan organisasi itu diproses dan dioperasikan menjadi kekuatan politik. Nah, jadi di samping tadi organisasi pemerintahan, nah kan ada juga kalau kita di sini wakil rakyat itu berasal dari partai politik. Jadi partai politik itu adalah juga merupakan kekuatan organisasi atau kekuatan parlemen ya. Itu diproses dan dioperasikan agar menjadi kekuatan politik. Nah, sehingga di situ terjadi misalnya perdebatan ketika penentuan anggaran kesehatan. Nah, jadi ada yang menginginkan lebih besar misalnya anggaran kesehatan masyarakat daripada kuratif. Nah, di situ ya. Jadi di situ akan terbangun kekuatan politik. Nah, ini deklarasi hak asasi manusia itu mengatakan bahwa setiap manusia atau setiap individu itu mempunyai berhak atas standar hidup yang adekuat untuk kesehatan dan bagaimana membangun keadaan yang stabil ya pada termasuk pada dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan sosial, kemudian perlindungan terhadap pengangguran, yang sakit, yang cacat ya, kemudian yang tidak memiliki rumah, kemudian lansia dan yang berada pada kontrol dari individu tersebut. Jadi ini deklarasi human right bahwa masyarakat itu mengapa kesehatan itu perlu politik. Karena untuk ini ya, pertama betul-betul rumah pelayanan kesehatan ya, pelayanan sosial. Nah, kemudian kesehatan kenegaraan ya. Jadi kita ketahui bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Jadi warga negara itu adalah status yang diberikan kepada mereka yang merupakan anggota penuh suatu negara. Yaitu setiap warga negara memiliki status yang sama terhadap hak dan kewajiban sesuai dengan keluarga. Nah, termasuk kesehatan ya. Jadi kesehatan itu adalah hak warga negara. Bisa Anda baca di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada banyak hak, misalnya hak untuk berserikat dan berkumpul. Nah, kemudian apa hak warga negara? Jadi ada hak sipil, ada hak politik. Jadi hak politik itu termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi apa bentuk partisipasinya dan bagaimana caranya berpartisipasi nanti akan kita bahas pada pokok bahasan. Nanti ada pokok bahasan tersendiri. Kemudian hak warga mendapatkan hak sosial termasuk kesehatan, ya. Termasuk kesehatan. Jadi inilah yang 3 hal yang perlu diperjuangkan termasuk hak sosial. Jadi karena ada hak yang perlu diperjuangkan, maka kita dikatakan mengapa sebetulnya kesehatan itu
eh, jadi eh, menjadi harus menjadi bahasan dalam politik kesehatan. Nah, jadi hak sosial kesehatan itu kita bahas lebih jauh bahwa sejauh mana kesehatan adalah hak kewarganegaraan adalah sumber perjuangan politik yang berkelanjutan dan konsisten. Ya, karena masyarakat mempunyai hak sosial dalam hal ini kesehatan, maka perlu perjuangan politik yang berkelanjutan dan konstan, terutama bagaimana mempertahankan anggaran-anggaran kesehatan masyarakat. Ya, supaya tidak banyak tergusur oleh anggaran-anggaran yang lain di luar kesehatan dan juga di dalam anggaran kesehatan itu sendiri, termasuk misalnya pengadaan pendirian rumah sakit, alat-alat kesehatan yang lebih banyak menunjang kuratif. Nah, seperti itu. Nah, ini tugasnya ya. Coba Anda baca ya, tugasnya untuk sebentar sore ya. Jadi sebentar sore itu Anda silahkan mengerjakan tugas, cari dalam literatur, apakah itu di internet atau melalui buku, tapi tolong dari situs resmi ya. Tolong diambil dari situs resmi atau kalau dari jurnal, periksa jurnalnya. Itu mengenai determinan kesehatan, kemudian determinan kesehatan itu kan tadi ada dua, ada determinan kesehatan, ada determinan non kesehatan atau sosial. Kemudian dari determinan sosial, jadi cari dulu semua determinan kesehatan dan jelaskan. Misalnya tadi itu determinan kesehatan, tadi yang sudah saya sampaikan di slide itu, saya kira banyak juga penjelasannya di internet. Nah, kemudian cari yang terkait dengan determinan sosial. Kemudian uraikan alasannya mengapa setiap determinan tersebut dalam penerapannya harus melalui perjuangan politik kesehatan. Tadi kita sudah membahas tentang politik kesehatan. Jadi Anda cari dulu determinan kesehatan, kemudian dipilah yang mana determinan sosial, kemudian Anda menguraikan pengertian politik kesehatan menurut kemudian sampaikan dalam penerapannya harus melalui dalam kepada masyarakat itu harus melalui ya nih. Jadi silakan dicari ini tugasnya. Selanjutnya saya akan di WA group ya lengkap. Kira demikian teman pagi ya. Kita lanjutkan besok pagi mengenai saya lupa tadi apa materinya ya. Saya sudah siapkan materinya, jadi silakan dikerjakan dulu supaya Anda lebih banyak mengenal karena Anda ini sebagai di peminatan AKK itu harus banyak menganalisis determinan-determinan yang terkait dengan kesehatan. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan waktu sosialisasi peminatan bahwa AKK itu bersama epidemiologi dan biostatistik itu bersama epidemiologi dan biostatistik itu merupakan alat kesehatan masyarakat untuk bekerja. Jadi alat untuk Kesling, Gizi, Promkes, apalagi K3 untuk melakukan memulai aktivitas kesehatan masyarakat ya seperti itu. Karena itu Anda harus paham dulu mana saja yang termasuk determinan kesehatan, kemudian dipilah yang mana yang terkait dengan kesehatan dan non sosial
yang determinan sosial itu atau non kesehatan itu yang mengapa beri setiap determinan politik dalam rangka. Jadi silahkan setelah pertemuan ini untuk pemenuhan materi yang nanti. Jadi ba'da duhur ini Anda silahkan mengisi waktunya untuk belajar mengenai determinan kesehatan, kemudian instruksi lengkap nanti akan saya sampaikan di grup WA. Oke. Kemudian ketua kelas tolong kalau sudah ada absen dari operator prodi, mohon dibagi kepada saya karena saya mau membuat daftar nama-nama untuk peminatan AKK angkatan 2019, kemudian juga nanti untuk absen saya mengisi absen, kemudian untuk mengisi membuat kolom-kolom penilaian setiap tugas ya. Nanti supaya bisa untuk saya membuat daftar nilai masing-masing tugas. Jadi tolong ketua kelas saya dikirimkan melalui Japri atau di grup absen kelasnya, kemudian nanti besok baru kita perkenalan ya, karena ini saya belum ada absen yang dikirimkan oleh ketua kelas, dan juga nanti besok saya akan menyampaikan pokok-pokok materi yang lengkap ya, yang akan kita pelajari pada demikian pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf karena pertemuannya terlambat 1 hari ya, mohon maaf. Jadi tetap kita akan usahakan untuk mencapai target sampai akhir blok mata kuliah ini. Saya kira demikian semuanya. Saya kira pertemuan kita cukupkan di sini. Sampai di sini kita lanjutkan besok insya Allah pukul nanti saya lihat apakah kita lebih pagi ada pasnya full, itu kan saya sampaikan nanti di WA group. Baik, terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Sampai jumpa besok, dan untuk lengkapnya instruksi tugas saya akan berikan sebentar insya Allah. Saya kira demikian, terima kasih. Ketua kelasnya siapa ini? Ihsan ya? Ihsan ketua kelasnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bukan, Bu, bukan. Ihsan, Bu, Ihsan. Iya, Bu Siapa Ihsan. kalau bukan? Iya, Bu Ihsan Mansur, Bu. Ihsan Ihsan Oh, gimana gitu, Bu Ihsan? Sarka, Bu. Ihsan Mansur. Iwan, Bu, Iwan. Ya, kalau untuk mata kuliah gitu, saya, Bu. Ihsan yang ketua kelas ya. Kalau untuk mata kuliah entahlah kalau di mata kuliah yang lainnya Ihsan saja ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Silahkan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama Ihsan, jangan lupa kirimkan saya absennya ya, Ihsannya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.